kalian semua teman-teman Aquarius dimanapun kalian berada. Bacaan kali ini khusus buat kamu dan juga buat crosswatcher ya, teman-teman yang mau mendengarkan readingan ini. Dan monthly reading, jadi bacaan ini bacaan bulanan. Kalian boleh temukan tema ini setiap bulan ya, dengan tema yang sama, tetapi pastinya harapannya gitu kan. Harapannya yang datang orang-orangnya berbeda gitu. General reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Aquarius, buat kalian semua di Oracle Card Indonesia, 5 sosok yang bakalan segera muncul di Januari ini. Siapakah dia? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita bakal lihat untuk sosok yang pertama ya, Aquarius. Ya, Aquarius yang pertama. Ada illusion ya, illusion which is kalau misalkan dilihat di sini orangnya itu Pisces ya, Pisces. Bisa jadi sionya sio kelinci ya teman-teman, antara dua itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang pertama ini typically orang yang apa-apa dipikirin ya, dikit-dikit dipikirin, semua bisa jadi pikiran teman-teman ya, bener-bener yang apa aja dipikirin gitu loh ya, hal-hal yang seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat di sini juga, ini typically orang yang benar-benar tertutup banget, sangat tertutup. Jadi kalau di keramaian kita bakalan bisa ngeliat dia ya, karena benar-benar unik ya, benar-benar orang yang bisa dibedakan dari orang lain karena dia bener-bener nyentrik ya. Nyentrik orangnya, bener-bener beda lah gitu kan dari lingkungan sekitarnya dia. Suka dengan teknologi yang berbau-bau ya, canggih gitu teman-teman ya. Dan ini selain itu orang yang punya intuisi yang sebenarnya sangat bagus. Cuman seringkali dengan intuisinya dia malah terjebak gitu loh ya. Malah terjebak di sana. Lalu kalau kita lihat di sini finansial cenderung oke, cenderung bagus. Orang dengan kesadaran spiritual yang cukup bagus ya. Orang yang juga rela berkorban tapi seringkali juga dikorbankan teman-teman sama lingkungan sekitar ya. Orang yang seperti itu. Lalu suka dengan hal-hal yang sifatnya mistis ya. Orang yang agak susah sih ya terbuka sama orang-orang sekitarnya, benar-benar tertutup banget, introvert nih teman-teman ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya, dia benar-benar bisa menyimpan ya, hidupnya dia tuh benar-benar kayak misteri gitu. Ya, orang akan susah gitu menyentuh hatinya yang paling dalam karena memang dia tuh susah untuk terbuka ya. Jadi kalau misalkan dilihat apakah kehadirannya dia akan membawa kebaikan, kurang, malah jadi jadi kayak kepikiran gitu ya, dikit-dikit kepikiran ya. Walaupun kalau dilihat ya dia datangnya juga dari jauh ya, mau datang karena kepikiran, mau datang karena mau berjumpa, tapi ternyata harapannya semu ya, nggak jadi kebahagiaan. Pengennya bahagia, pengennya punya waktu atau momen bersama, yang ada malah enggak terjadi gitu loh, jauh dari angan-angannya ya. Jauh dari cita-citanya, seperti itu. Oke. Ya teman-teman, ini adalah sosok yang pertama ya, sosok yang pertama. Sekarang kita bakal lihat untuk sosok yang kedua ya. Sosok yang kedua akan seperti apa? Sosok yang kedua ada transformation. Kalau dilihat di sini orangnya tertutup atau introvert ya, orang yang cukup introvert. Terus kalau misal dilihat misterius ya, gak gampang terbuka sama orang lain. Orang dengan typically yang misterius ya, tidak bisa terbuka gitu. Lalu transformasi dalam hidup dia mengalami ya, naik turunnya luar biasa. Orang dengan pengalaman hidup yang juga luar biasa, misterius banget. Orang dengan kayak mengelola keuangan bagus gitu ya, terutama keuangannya orang lain ya guys. Seperti itu. Oke. Teman-teman, finansial oke ya, finansial oke. Sionya sio babi atau Scorpio ya teman-teman ya, antara itu dia.
Nah kalau kita lihat kedatangannya dia sebenarnya bawa kebaikan gak sih? Enggak terlalu ya, enggak terlalu. Ada beberapa hal ya, mungkin malah dengan kedatangannya dia ada banyak sekali perubahan-perubahan ya, ada banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ya mengakibatkan kamu tuh kudu yang namanya menerima ya keadaan tersebut. Jadi mau gak mau gitu loh, berada di satu situasi dan kondisi respon dimana mesti ya udah deh gitu ya, mau gimana lagi gitu loh ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini yang kedua ya teman-teman, ini orang yang kedua yang bakalan muncul. Nah sekarang kita bakal lihat untuk orang yang ketiga. Yang ketiga ada Cancer, atau kalau kita lihat di sini sionya sio kambing ya. Orangnya kayak apa? Orangnya tertutup banget ya, tertutup, feminim, perasa banget ya. Kalau kita bilang gampang tersinggung, iya banget ya, seperti itu. Pinter, cerdas ya, wawasannya juga cukup luas teman-teman ya, seperti itu kalau kita lihat ya. Orang yang susah berekspresi, jadi agak susah jadi dirinya dia sendiri ya, karena sibuk kuat juga ya buat orang-orang yang dia sayang atau orang lain ya teman-teman. Ini sosok yang kalau sama keluarga sayang banget ya, orang yang melindungi, memahami, merawat dengan baik ya. Cuman sayangnya untuk dirinya sendiri dia itu sering mengorbankan diri. Misterius iya ya, sederhana tapi orangnya enggak yang namanya terlalu berlebihan ya, kayak bermewah-mewahan gitu tuh enggak teman-teman ya. Lalu tinggi badan ya rata-rata lah ya, standar teman-teman. Tapi yang jelas dia orangnya tertutup sih ya, Cancer atau sio kambing. Orangnya bakalan datang dengan niat yang baik apa enggak gitu. Yang jelas udah janjian ya, dan kalau dilihat di sini sih ya, karena pekerjaan dia datang ya, tapi juga karena orang yang disayang dia datang ya. Orang yang disayang ini bisa jadi adalah orang yang memang sudah dekat dengan dia, atau dia ingin dekat dengan seseorang ya, seseorang yang dia pendem gitu ya secara perasaan ya, bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi. Oke ya, ini adalah untuk yang ketiga yang datang ya. Sekarang kita lihat yang keempat ya. Yang keempat ada Balance. Oke. Yang keempat ada Balance ya. Bagus sih sebenarnya niatannya dia ya teman-teman ya, bagus. Ada Libra atau sionya sio anjing teman-teman. Orangnya kayak gimana ya? Orangnya tuh romantis sebenarnya, tapi cukup gengsian ya. Romantis tapi cukup gengsi. And then kalau dilihat di sini orang yang agak gampang kebawa emosi teman-teman ya, walaupun dia kalau dibilang tegas ya cukup tegas, kaku juga cukup kaku ya, traumanya cukup banyak juga ya gitu ya. Romantis tapi ya walaupun gengsian guys ya. Seperti itu, kaku banget orangnya teman-teman ya, seperti itu. Dan baperan banget sih ini ya, gampang kepikiran pula gitu, dan sering kali kecewa sih masalah saya berkaitan dengan hubungannya atau relation. Oke, kalau dilihat hadirnya dia bawa kebaikan sih ya, hanya ingin meluangkan waktu dan menghabiskan waktu bersama dengan kamu teman-teman ya, kepingin sih ya, seperti itu. Oke, right. Ini yang keempat ya, orang yang keempat atau sosok yang keempat. Sekarang kita bakal lihat untuk sosok yang kelima. Sosok yang kelima ada Power, ada Rias, sionya bisa jadi sio naga ya. Sio naga orangnya kayak apa? Yang jelas kaku sih ya, kaku. Tapi dia tuh orang yang gak suka bertele-tele. Jadi kalau A, kalau B, kalau C gitu. Jadi bukan seseorang yang kayak akan di depan sama di belakang tuh beda tuh, enggak teman-teman. Kalau suka, kalau nggak suka ya. Tegas yang jelas ya, logis juga orangnya, nyata dalam tindakan, tidak suka sesuatu yang bertele-tele, seorang pemimpin yang cukup oke ya. Cerdik, pintar teman-teman, nggak mau kalah, dan dia selalu pingin menang gitu ya. Walaupun kalau dilihat di sini banyak juga ya yang nggak suka sama dia, atau yang ngomongin dia di belakang tuh banyak juga lah ya.
seperti itu. Jadi memang karena emosinya dia juga naik turun ya guys ya. Dan sosok yang cukup mandiri ini ya. Mandiri Aries, Sionya atau Sio naga ya. Hadirnya dia bawa kebaikan gak sih? Kurang teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang pada akhirnya kayak jaga jarak ya sama dia ya dengan kedatangannya dia. Banyak orang yang baperan juga teman-teman ya. Ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul di hidupnya kamu di Januari ini ya. Dan semoga yang muncul ini yang baik-baik ya. Kalaupun mereka punya maksud yang kurang baik, seenggak-enggaknya ketemu dengan kamu jadi berubah jadi baik gitu loh ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman. Kita bakalan jumpa lagi di next month ya, bulan depan dengan sosok yang pastinya berbeda. Dan harusnya ya, bukan harusnya ya, sebaiknya ya juga yang baik-baik ya. Kalau kalian ya juga melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik, pasti akan ketemu dengan orang-orang baik. Oke ya, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.